Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Polisi tembak pencuri yang berupaya kabur. 2 mahasiswa pemakai ganja ditangkap polisi. Kakek di daerah Kamang Mage cabuli tetangganya sendiri yang masih di bawah umur. Harga cabai yang meroket ternyata tak dinikmati petani cabai. Hal itu terjadi karena banyak tanaman cabai yang diserang hama yang berakibat pada gagal panen. Seperti yang dialami petani cabai di daerah Batu Gadang, Indarung, pinggiran Kota Padang. 2/3 dari setengah hektar ladang miliknya yang ditanami cabai busuk dan tak bisa dipanen. Biasanya setiap minggu, Winda bisa memanen 4 hingga 5 kg cabai dan dijual Rp30.000 per kilogram. Namun kini, saat pedagang membeli cabainya Rp80.000 per kilogram, Winda hanya bisa memanen 1 hingga 1,5 kilogram cabai setiap minggu. Alhasil, ibu beranak 2 ini tak menikmati gurihnya harga cabai. Menurut Winda, selain diserang hama, cuaca juga menjadi salah satu penyebab gagal panen yang diderita petani cabai di daerahnya. Maklum, dalam 2 bulan terakhir, cuaca di Padang memang tak menentu. Penyebabnya karena cuaca buruk, hari sering hujan-hujan. Terus Buahnya kuning, rugi Pak, jauh ruginya. Ada Pak, cuman kadang-kadang tuh seminggu tuh cuma sekilo setengah gitu. Itu 80.000. Karena sedikitnya cabai yang dihasilkan petani Batu Gadang, pedagang pun enggan datang ke daerah itu untuk membeli cabai. Petani harus membawa sendiri cabainya ke pasar untuk dijual. Namun Winda menyiasatinya dengan cara menjual cabai di pinggir ladangnya. Dengan cara itu, Winda bisa menghemat biaya transportasi. Seonggok cabai seberat setengah ons dijual Winda Rp5.000. Beli cabai sama petani langsung. Karena kalau beli langsung ke petani agak murah daripada dibeli di pasar. Satu tumpuk itu harganya Rp5.000. Kadangkala alam tak berpihak pada petani. Kala harga cabai menggila, petani cabai tak bisa meraup banyak rupiah karena cabai yang dihasilkannya menurun drastis. Robiha melaporkan dari Padang. Satu dari 3 pencuri sepeda motor ini urung berenang menyeberangi sungai agar bisa kabur dari kejaran polisi. Langkahnya terhenti ketika polisi menembak kakinya. Doni Prima pun diciduk polisi. Doni dan 2 kawannya merupakan 3 serangkai pencuri sepeda motor di wilayah Sawalunto dan Kabupaten Sijunjung. Selain sepeda motor, mereka bertiga juga mengincar barang lain yang mudah dijual dengan cepat, seperti gergaji mesin yang kerap digunakan untuk memotong kayu. Aksi mereka bertiga mulai tercium polisi pada awal tahun ini, saat berhasil menggondol sepeda motor dari tempat parkir sebuah kantor di Muara Sijunjung. Beruntung, kantor pemerintah tersebut memiliki kamera pengintai, sehingga polisi bisa mengidentifikasi pelakunya. Sebulan lalu, usai menggasak sebuah sepeda motor di Sawah Lunto, Doni juga mencuri gergaji mesin yang terletak di dalam rumah yang berhasil dicurinya dengan cara membongkar paksa rumah korbannya. Aksi itu berjalan mulus karena sang pemilik rumah sedang tamasya memanfaatkan sisa libur lebaran. Minggu siang, polisi Sijunjung berhasil menangkap Anto, anggota komplotan Doni ini. Ditangkap di rumahnya di daerah Muara Sijunjung. Dari Anto, polisi mengetahui keberadaan Doni dan komplotannya. Akan halnya Doni, saat mengetahui Anto ditangkap, Doni berusaha kabur ke daerah pedalaman di Sijunjung dengan cara menyeberangi sungai. Doni berpikir dirinya akan bebas dari kejaran polisi, bisa berhasil tiba di seberang sungai. Karena Doni yakin polisi enggan berenang menyeberangi sungai. Tapi Doni keliru, polisi tak perlu berbasah-basah mengejarnya.
Sebuah peluru yang bersarang di kaki Doni sudah cukup untuk menghentikan langkahnya melarikan diri. Jadi total yang kita rilis ada 3, kasus curanmor, kemudian kasus pencurian dengan pemberatan, serta kasus persetubuhan anak di bawah umur. Kronologisnya adanya laporan polisi dari pihak korban pada bulan Januari 2022 dan kita ungkap di bulan ini, bulan Juni 2024. Usai ditangkap, polisi menyita 3 buah sepeda motor curiannya yang telah mereka jual dengan harga 2 juta hingga 4 juta rupiah. Uang hasil penjualan tersebut digunakan untuk bersenang-senang. Kini ketiga pelaku masih diperiksa polisi di Mapolres Sijunjung. Eko Pangestu melaporkan dari Sijunjung. Sedang asik bermain kartu koa pada Senin malam di tempat kosnya di daerah Parak Karakah, pinggiran Kota Padang, mahasiswa ini tak menyangka jika beberapa orang yang datang adalah polisi yang berpakaian bebas dan anggota Satres Narkoba Polresta Padang. Alhasil, ganja kering yang mereka konsumsi tak bisa disembunyikan. Polisi pun dengan mudah menangkap mereka karena barang bukti ganja kering terletak begitu saja di atas meja. Begitu juga sisa ganja yang telah diisap mahasiswa ini. Puntuknya masih menyala di asbak rokok. Polisi menciduk tempat kos-kosan ini berdasarkan laporan warga sekitar yang resah dengan ulah para mahasiswa ini. Selain kerap membuat gaduh saat tengah malam, mereka juga seenaknya mengonsumsi ganja dan sering mengajak teman-temannya untuk begadang di kamar kosnya. Dalam penangkapan 2 mahasiswa itu, kami telah mendapat informasi bahwa di tempat kos-kosan di wilayah Lubek itu, wilayah Parak Karakah, sering terjadi penyalahgunaan narkotika. Memang ternyata di tempat kos-kosan itu kami menemui 2 orang mahasiswa sedang melakukan penyalahgunaan narkotika. 2 paket daun ganja kering. Kita akan mencari dari mana 2 mahasiswa ini mendapatkan 2 paket ganja tersebut. Kini kedua mahasiswa itu diperiksa polisi secara intensif di Mapolresta Padang. Polisi ingin mengetahui pemasok ganja kepada mereka serta peredaran ganja di kampusnya. Atas perbuatannya, kedua mahasiswa ini akan menjalani hari-hari yang panjang di penjara karena polisi menjeratnya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Tak hanya itu, cita-cita mahasiswa tingkat skripsi ini untuk menjadi sarjana teknologi informasi dipastikan kandas karena kampus tempat mereka kuliah telah mempunyai komitmen untuk memecat mahasiswa yang terlibat narkoba. Alfi melaporkan dari Padang. Ulah JF ini memang tak bisa diterima akal sehat. Berlagak mau mengasuh bocah 10 tahun. Tapi ternyata anak yang berkebutuhan khusus ini dijadikan objek pelampiasan nafsu bejatnya. Tak tanggung-tanggung, perbuatan itu dilakukannya berulang kali. Selain mencabuli, JF juga mengancam korbannya. Jika perbuatan tersebut dilaporkan ke orang tua atau diceritakan kepada orang lain, maka JF tak segan-segan membunuh korban. Peristiwa tersebut terungkap saat korban bercerita kepada ibunya tentang aktivitas yang dilakukan saat bersama JF. Mendengar pengakuan sang anak, ibunya memeriksakan anaknya ke dokter untuk mengetahui kondisi keperawanannya dan kemudian melaporkan JF ke polisi. Saat diperiksa, JF mengakui semua perbuatannya. Tapi JF membantah jika dirinya telah mencabuli bocah 10 tahun itu. JF hanya mengakui jika dirinya hanya menggerayangi tubuh bocah bongsor itu. Namun pengakuan JF tak sesuai dengan hasil visum dokter yang laporannya diterima polisi. Nah, modusnya adalah dengan mengiming-imingi uang yang pertama, yang kedua memang ada di sini sedikit upaya paksa daripada pelaku untuk melakukan aksinya. Dan di sini juga dari keterangan orang tua korban, si pelaku sempat mengancam bahwasannya apabila si korban sempat melaporkan perbuatan si pelaku ini kepada orang tua si korban, maka pelaku akan membunuh si korban. Pengakuan dari orang tua korban dan juga dari keterangan si korban itu lebih kurang 4 kali. Kini, buruh tani ini diperiksa polisi secara intensif di Mapolres Bukit Tinggi. Polisi menjeratnya dengan pasal berlapis. Selain KUHP, JF juga dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara.
Dina Amrina melaporkan dari Bukit Tinggi.